Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Fatin Suhaila dan rekan saya Ainur Rahma El Halimi dan Muhammad Iqbal Ashari. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas praktikum eksplorasi dan visualisasi data yang berjudul analisis risiko stroke berdasarkan data kesehatan. Analisis ini dilakukan menggunakan dataset kesehatan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan risiko stroke serta memahami pola yang dapat digunakan sebagai dasar pencegahan sejak dini. Sebelum membahas kehasil analisis, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian stroke dan gambaran umum dataset yang digunakan. Stroke adalah kondisi ketika aliran darah ke otak terganggu akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Akibatnya, sel-sel otak tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi yang cukup sehingga dapat menyebabkan kerusakan otak, kecacatan, bahkan kematian. Tujuan analisis ini adalah untuk memahami faktor-faktor yang berkaitan dengan risiko stroke sehingga dapat membantu upaya pencegahan sejak dini. Dataset yang digunakan berasal dari Kaggle dengan total 5.110 data individu. Dan dari jumlah data tersebut terdapat 249 orang atau 4,9% mengalami stroke dan 4.861 orang atau 95,1% yang tidak mengalami stroke. Meskipun jumlah penderita stroke relatif kecil dibanding keseluruhan data, analisis menunjukkan adanya pola yang jelas berdasarkan usia dan beberapa faktor kesehatan. Selanjutnya, saya persilahkan teman saya untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi risiko stroke. Baik, selanjutnya pada bagian ini saya akan menjelaskan beberapa faktor yang dianalisis dalam dataset. 1. Usia menjadi faktor risiko utama. Berdasarkan grafik, jumlah kasus stroke meningkat seiring bertambahnya usia. Kelompok usia muda memiliki jumlah kasus yang sangat sedikit, sedangkan kelompok usia lanjut menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Rata-rata usia penderita stroke adalah 67,7 tahun, sedangkan rata-rata usia non-stroke adalah 42 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa semakin bertambah usia seseorang, semakin tinggi resiko stroke. Kedua, status merokok. Grafik berikut menunjukkan status merokok responden yang terdiri dari tidak pernah merokok, masih merokok, data tidak diketahui. Mayoritas responden tidak memiliki riwayat merokok. Namun, merokok tetap merupakan faktor risiko penting karena dapat merusak pembuluh darah dan meningkatkan tekanan darah yang berhubungan dengan stroke. Ketiga, tempat tinggal dan usia. Analisis juga dilakukan berdasarkan tempat tinggal, yaitu wilayah urban atau perkotaan dan rural atau pedesaan. Hasilnya menunjukkan bahwa distribusi usia pada wilayah hampir sama dan tidak terdapat perbedaan yang terlalu mencolok. Artinya pada dataset ini, tempat tinggal bukan faktor utama yang mengaruhi risiko stroke dibandingkan usia dan faktor kesehatan lainnya. Selanjutnya saya persilakan teman saya untuk menjelaskan bagian akhir dan kesimpulan. Terima kasih. Pada bagian terakhir, kita dapat melihat proporsi gender dalam dataset. Terdapat 2.949 perempuan atau 57,7%, 2.060 laki-laki atau 40,3%, 101 responden lainnya atau 2%. Data ini menunjukkan bahwa responden perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki dalam dataset yang digunakan. Kemudian ada pesan kesehatan. Berdasarkan hasil analisis pencegahan stroke dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, mengonsumsi makanan sehat dan seimbang, yang kedua, berolahraga secara rutin, yang ketiga, mengontrol kadar gula darah, yang keempat, berhenti merokok, dan yang terakhir, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Langkah-langkah tersebut sangat penting terutama bagi individu yang sudah memasuki usia lanjut. Dan kesimpulan infografis yang telah kami buat, dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling berkaitan dengan risiko stroke pada dataset ini adalah usia lanjut terutama di atas 50 tahun, kadar glukosa atau gula darah yang lebih tinggi, dan faktor gaya hidup seperti merokok.
Dengan memahami faktor-faktor tersebut, kita dapat meningkatkan kesadaran untuk menerapkan pola hidup sehat dan melakukan deteksi dini guna mengurangi risiko stroke. Melalui praktikum ini, kami memperoleh pemahaman mengenai bagaimana proses eksplorasi dan visualisasi data dapat digunakan untuk menemukan pola serta menghasilkan informasi yang lebih mudah dipahami dari suatu dataset. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun analisis yang kami lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.